Selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan menyelami sebuah kasus nyata yang begitu kelam dan mengejutkan. Sebuah kisah yang akan membuat kalian bertanya-tanya tentang sisi gelap dari sifat manusia. Kisah ini penuh dengan liku-liku tak terduga, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena setiap detail yang terungkap akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang mengerikan. Kisah kita dimulai dengan seorang wanita muda bernama Lindsay Hooper yang lahir pada tanggal 30 Desember 1984 di Inggris. Lindsay adalah anak kedua dari 3 bersaudari dalam sebuah keluarga yang hangat, berkecukupan, dan penuh kasih sayang. Ayahnya, Bill, dan ibunya Julia, serta kedua saudarinya, Louise dan Lisa, adalah dunia baginya. Sejak kecil, Lindsay dikenal sebagai gadis yang baik hati, rajin, dan selalu siap menolong siapa saja. Kecerdasannya pun tak main-main. Pada tahun 2006, ia berhasil lulus sebagai lulusan terbaik dari jurusan biologi di Universitas Leeds yang bergengsi. Masa depan Lindsay tampak begitu cerah dan penuh dengan janji-janji indah. Namun, Lindsay memiliki jiwa yang bebas. Ia ingin menggunakan masa mudanya untuk berpetualang, merasakan kehidupan di berbagai belahan dunia sebelum akhirnya menetap dan membangun keluarga. Maka dari itu, setelah lulus, ia membuat keputusan besar, pindah ke Jepang untuk menjadi guru bahasa Inggris. Kekasihnya saat itu, Ryan Goddard, juga berencana untuk menyusulnya setahun kemudian. Tak butuh waktu lama, Lindsay mendapatkan pekerjaan di ICC Tokyo, salah satu sekolah swasta terbesar di Jepang. Sepertinya, ia beradaptasi dengan sangat cepat. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama 2 teman wanitanya yang juga berprofesi sebagai guru. Setiap hari, rutinitasnya sederhana, mengayuh sepeda ke stasiun, lalu naik kereta ke sekolah, dan begitu pula sebaliknya saat pulang. Lindsay juga rajin menghubungi keluarganya di Inggris, membagikan foto-foto indah tentang kehidupan dan orang-orang di Jepang. Jelas sekali, Lindsay sangat bahagia dan menikmati babak baru dalam hidupnya ini. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada pagi hari tanggal 25 Maret 2007, Lindsay berpamitan pada kedua teman sekamarnya, berangkat dari rumah membawa tas dan materi mengajarnya, namun ia tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, pada sore tanggal 26 Maret, orang tua Lindsay menerima telepon yang menghancurkan hati mereka. Pihak sekolah memberitahu bahwa Lindsay sudah tidak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut. Ternyata, teman-teman sekamarnya sudah melapor ke polisi pada malam sebelumnya saat Lindsay tak kunjung pulang. Namun entah kenapa, pihak berwenang saat itu belum memulai penyelidikan secara resmi. Bisa dibayangkan betapa paniknya keluarga Lindsay mendengar kabar ini. Ayah Lindsay segera memesan penerbangan paling awal ke Tokyo dan langsung menghubungi Ryan, kekasih Lindsay. Mendengar berita itu, Ryan terdiam dan seketika ia teringat sebuah cerita yang Lindsay sampaikan padanya 6 hari yang lalu. Cerita itu terjadi pada tanggal 20 Maret 2007. Saat Lindsay sedang dalam perjalanan pulang dengan kereta, seorang pria asing tiba-tiba mendekatinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai muridnya, tapi Lindsay, yang hafal betul wajah semua muridnya, tahu pasti bahwa pria ini bukan salah satu dari mereka. Meski begitu, Lindsay tetap bersikap sopan dan mencoba mengalihkan pandangan. Entah kenapa, pria ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lindsay turun dari kereta dan mulai mengayuh sepedanya pulang seperti biasa. Tapi, saat hampir tiba di apartemennya, ia iseng menoleh ke belakang dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Pria dari kereta tadi ada tepat di belakangnya. Rupanya, pria itu berlari mengikutinya sepanjang jalan. Pria itu menghampirinya dan berkata bahwa ia akan segera belajar ke luar negeri dan butuh les bahasa Inggris. Ia bertanya apakah Lindsay bersedia menjadi guru privatnya untuk beberapa sesi. Rasa takut mulai menjalari Lindsay, tapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Mungkin ia hanya berlebihan, mungkin dia benar-benar hanya butuh guru. Saat itu, mereka sudah sampai di depan gedung apartemen Lindsay. Pria itu lalu berkata ia sangat haus dan bertanya,
Bolehkah aku masuk untuk minum segelas air? Sekalian kita bisa membahas jadwal belajarnya. Lindsay ragu sejenak, tapi ia ingat bahwa kedua teman sekamarnya ada di dalam. Merasa sedikit lebih aman, ia pun mempersilahkan pria itu masuk. Setelah menyapa singkat teman-teman Lindsay, pria itu duduk di ruang tamu untuk berbicara dengannya. Lindsay setuju untuk mengajarinya di sebuah kafe. Dalam hatinya ia berpikir, itu adalah tempat umum yang ramai, tidak mungkin terjadi apa-apa di sana. Sambil berbicara, pria itu membuat sebuah sketsa wajah Lindsay dan menuliskan nama, nomor telepon, serta alamat emailnya di kertas itu. Pria itu adalah Tatsuya Ichihashi. Sesi belajar pertama mereka dijadwalkan pada tanggal 25 Maret 2007 di sebuah kafe dekat stasiun. Sehari sebelumnya, Lindsay sempat mengirim pesan pada Ryan di Inggris, mengatakan agar ia tidak perlu khawatir tentang pria yang mengikutinya pulang. Dia hanya orang yang sedikit aneh. Mereka akan belajar di kafe, jadi semuanya akan baik-baik saja. Betapa salahnya perkiraan Lindsay. Setelah menerima laporan, polisi segera memeriksa rekaman CCTV dari kafe tersebut. Mereka dengan mudah menemukan Lindsay yang datang bersama Ichihashi. Dalam rekaman itu, Lindsay tampak gugup dan canggung. Ia terus-menerus menyentuh rambutnya. Mereka duduk di sana selama kurang lebih 50 menit. Setelah itu, Ichihashi terlihat seperti sedang panik mencari sesuatu di tasnya, tapi tidak menemukannya. Sekitar pukul 10 pagi, Lindsay terlihat untuk terakhir kalinya bersama Ichihashi. Pada pukul 8 malam, tanggal 26 Maret, 9 orang petugas polisi mendatangi apartemen Ichihashi. Mereka membagi tim menjadi 2, satu tim berjaga di lantai dasar dan tim lainnya naik ke lantai 4 untuk mengetuk pintu unitnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Begitu pintu terbuka, Ichihashi langsung menerobos barisan polisi dan melarikan diri. Tanpa alas kaki dan hanya membawa sebuah tas ransel, ia berlari ke arah tangga darurat dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Polisi bergegas mengejarnya, tapi semuanya sudah terlambat. Ichihashi berlari terlalu cepat. Yang lebih parahnya lagi, tak satu pun dari petugas polisi itu yang membawa radio komunikasi, sehingga tim yang berada di lantai 4 tidak bisa memberi peringatan kepada tim yang menunggu di lantai dasar. Akibatnya, ketika Ichihashi sampai di lantai dasar, dia sekali lagi berhasil lolos dari kepungan polisi dengan berlari melewati jalan-jalan yang berkelok-kelok. Polisi hanya bisa menatap tanpa daya saat Ichihashi menghilang dari pandangan. Polisi pun segera menggeledah apartemen Ichihashi. Kondisinya sangat berantakan, dengan barang-barang wanita berserakan di mana-mana. Petugas melihat tas tangan milik Lindsay tergeletak di sudut ruangan, tapi itu bukanlah hal terburuk yang mereka temukan. Saat mereka melangkah keluar ke balkon, para petugas menemukan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Ichihashi telah memindahkan bak mandi ke balkon. Ketika polisi mendekat, mereka melihat bak itu dipenuhi campuran tanah dan pasir, dan dari gundukan itu, sebuah tangan pucat berukuran kecil terlihat menyembul keluar. Itu adalah jasad Lindsay Hooper. Jasad Lindsay yang tanpa busana diangkat dari bak mandi. Mulutnya disumpal dengan syal, sementara tangan dan kakinya diikat erat dengan tali perkebunan. Di sekujur tubuhnya terdapat banyak sekali luka lebam, bukti bahwa ia telah mengalami serangan brutal yang berkepanjangan. Di pipi kiri Lindsay ada memar seukuran telur, menunjukkan bahwa ia telah dipukul berulang kali tepat di wajahnya. Lebam-lebam lain di tubuhnya mengindikasikan bahwa ia sempat ditendang hingga terjatuh dan menabrak perabotan di dalam apartemen. Lindsay telah dicekik dengan sangat kejam hingga tulang rawan di lehernya patah. Rambut Lindsay telah dicukur habis dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Itu adalah momen paling mengerikan yang bisa dibayangkan oleh orang tua manapun. Jasad Lindsay akhirnya ditemukan. Perjalanan sang ayah untuk mencari putrinya yang hilang kini berubah menjadi perjalanan untuk mengidentifikasi jenazahnya. Polisi pun mulai menelusuri latar belakang Ichihashi. Ichihashi, 28 tahun, tinggal seorang diri di sebuah apartemen dengan 3 kamar tidur yang dibelikan oleh orang tuanya di distrik Chiba, pinggiran timur Tokyo.
Orang tua Ichihashi adalah orang-orang yang sukses dan kaya raya. Ibunya seorang dokter gigi dan ayahnya seorang dokter bedah. Namun, sejak kecil, Ichihashi justru menjadi sebuah kekecewaan besar bagi orang tuanya. Dia tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang mapan dan di usianya yang sudah 28 tahun, dia masih hidup dari uang saku bulanan yang diberikan orang tuanya. Ichihashi hidup menyendiri, tanpa teman, dan sangat menyukai komik-komik bertema kekerasan. Dia juga pernah ditangkap karena menguntit dan menyerang seorang wanita. Pada saat kejadian ini, Ichihashi sebenarnya memiliki seorang pacar, tetapi mereka menjalani hubungan jarak jauh dan hanya bertemu beberapa kali dalam sebulan. Ichihashi juga dikenal sangat terobsesi dengan olahraga. Ia rutin pergi ke gym dan berlatih lari. Mungkin inilah alasan mengapa dia bisa dengan mudah mengejar Lindsay yang sedang bersepeda pulang pada tanggal 20 Maret itu. Setelah kelas mereka selesai pada tanggal 25 Maret, Ichihashi berpura-pura lupa membawa uangnya dan berhasil meyakinkan Lindsay untuk ikut naik taksi bersamanya pulang ke apartemen untuk mengambil uang. Lindsay sempat memberitahu sopir taksi untuk menunggunya beberapa menit selagi ia naik ke atas bersama Ichihashi. Namun, 7 menit berlalu dan Lindsay tak kunjung kembali, sehingga sang sopir taksi pun memutuskan untuk pergi. Poster buronan dengan wajah Ichihashi terpampang di seluruh penjuru Tokyo. Berita tentang pembunuhan ini disiarkan di semua saluran berita nasional maupun internasional. Polisi mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi sekecil apapun yang bisa membantu mereka menangkap penjahat berbahaya ini. Selama proses investigasi, polisi menerima sekitar 8.000 laporan dari masyarakat. Para penyelidik mengikuti berbagai petunjuk, memeriksa kawasan hiburan malam, penginapan, dan hotel. Tetapi penyelidikan itu tak kunjung membuahkan hasil. Berbulan-bulan berlalu, seolah-olah Ichihashi telah lenyap di telan bumi. Sementara itu, hal yang aneh mulai terjadi di dunia maya. Klub-klub penggemar untuk si pembunuh ini mulai bermunculan. Mereka memuja Ichihashi sebagai pahlawan, seorang pemberontak yang hidup di luar hukum dan menantang polisi. Kelompok penggemar ini bahkan memuji Ichihashi sebagai penjahat paling tampan di Jepang. Namun, tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa wajah yang mereka puja-puja itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ternyata, selama ini Ichihashi bersembunyi di antara rumah-rumah kos di Ichikawa, sebelah barat laut Tokyo. Ketika ia melihat wajahnya terpampang di poster buronan di mana-mana, Ichihashi melakukan segala cara untuk menghindari kamera pengawas. Ia sering berpindah tempat tinggal dan memakai kacamata, rambut palsu, serta masker untuk menyamar. Tapi Ichihashi tahu semua itu belum cukup. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide yang gila dan sangat nekat, mengoperasi wajahnya sendiri. Ichihashi membeli satu set peralatan medis, lalu memotong tai lalat besar di pipi kirinya. Setelah itu, ia menggunakan gunting untuk memotong bibir bawahnya agar terlihat lebih tipis. Ichihashi tidak bisa menyelesaikan operasinya dalam sekali coba karena rasa sakit yang luar biasa, tapi ia tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Ichihashi berhasil menyelesaikan operasi mandirinya itu di sebuah kamar mandi umum. Ichihashi juga mencoba menggunakan jarum dan benang untuk menjahit hidungnya agar lebih mancung, tetapi tampaknya operasi hidung tidak semudah memotong bibir. Saat itulah dia terpaksa memikirkan rencana lain. Dia membutuhkan operasi plastik yang profesional. Tapi untuk melakukan itu, Ichihashi butuh uang. Dengan cerdik, ia menggunakan identitas dan alamat seorang pria yang telah meninggal untuk melamar pekerjaan sebagai pekerja konstruksi di sebuah perusahaan di Osaka. Meskipun rekan-rekannya menganggap Ichihashi sebagai sosok yang aneh dan eksentrik, tidak ada seorang pun yang menaruh curiga padanya. Sementara polisi memburunya di seluruh negeri, Ichihashi justru hidup dengan tenang, bekerja di perusahaan konstruksi itu selama 13 bulan dan berhasil menabung sekitar 1 juta yen. Akhirnya, Ichihashi memiliki cukup uang untuk menjalani operasi hidung, membuatnya lebih mancung dan panjang. Operasi itu berjalan sukses, namun Ichihashi masih belum puas. Hasratnya lebih besar. Ia ingin mengubah seluruh wajahnya.
2 tahun setelah insiden mengerikan itu terjadi, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2009, Ichihashi kembali mendatangi sebuah klinik kecantikan di Nagoya. Kali ini, tujuannya adalah untuk menjalani operasi bibir dan kelopak mata. Saat sedang mengisi dokumen, seorang staf klinik menyadari ada bekas luka yang aneh di pipi Ichihashi. Bekas luka yang ia buat sendiri saat mencoba menghilangkan tai lalatnya. Para staf di sana mulai merasa ada yang tidak beres. Setelah Ichihashi setuju untuk diambil fotonya sebagai perbandingan sebelum dan sesudah operasi, para staf itu akhirnya menyadari bahwa wajah pria di hadapan mereka sangat mirip dengan buronan yang fotonya tersebar di seluruh negeri. Tanpa buang waktu, mereka segera menghubungi polisi. Namun, Ichihashi seolah memiliki insting yang tajam. Seakan merasakan kecurigaan dari para staf, ia pun segera berhenti dari pekerjaannya dan melarikan diri ke Okinawa untuk bersembunyi. Namun, kali ini polisi selangkah lebih maju. Mereka berhasil menangkapnya tepat di terminal feri. Sadar bahwa tidak ada lagi jalan untuk lari, Ichihashi hanya bisa pasrah dan mengikuti polisi ke kantor. Tak butuh waktu lama, Ichihashi pun mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia secara kebetulan melihat Lindsay di kereta dan diam-diam mengikutinya. Dan begitulah akhir dari pelarian panjang Tatsuya Ichihashi. Sebuah kisah tragis yang menunjukkan betapa gelapnya sisi lain dari seorang manusia. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian merasa video dari channel Dongeng Pengantar Tidur ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.